Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di pelajaran geografi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terakhir kita tentang strategi Indonesia menuju negara maju. Ini merupakan bab terakhir pada semester 2 ini ya. Setelah ini kita akan bahas materi-materi persiapan untuk ujian sekolah ya. Terkait dengan strategi Indonesia menuju negara maju ya, banyak hal yang perlu kita bahas terkait bagaimana strategi yang disiapkan oleh pemerintah, terutama untuk menyiapkan bagaimana negara kita ini menuju negara maju ya, dimana banyak sekali potensi-potensi negara kita ini yang bisa dikembangkan dan kita optimalkan ya untuk mendukung kemajuan negara kita, walaupun ya hal tersebut banyak mendapat hambatan atau kendala ya, dimana pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi yang jitu ya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ya. Baik, kita lihat beberapa potensi dulu terkait strategi Indonesia ya untuk menjadi negara maju. Yang pertama ya, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia dan kependudukan yang luar biasa ya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia ya, dimana saat ini pada tahun 2020 sampai 2030-an Indonesia itu mengalami masa bonus demografi. Bonus demografi itu ya seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif ya di atas 15 tahun sampai 64 tahun mencapai di atas 50% ya. Saat ini sudah mencapai 70%. Ini sangat menguntungkan ya, jika penduduk usia tersebut atau bonus demografi tersebut sudah disiapkan ya untuk menjadi penyongsong atau pendukung kegiatan ekonomi kita ya. Dengan kata lain, penduduk usia produktif tadi sudah bisa menghasilkan ya, atau sudah produktif ya, untuk menghasilkan uang atau melakukan transaksi atau pekerjaan dan lain sebagainya lah ya, yang mendukung kegiatan ekonomi. Walaupun ya diprediksi ya, pada tahun 2030 nanti setelahnya kita akan mengalami masa yang cukup sulit, yaitu jumlah penduduk kita yang usia tua ya di atas umur 60 tahun itu mencapai 13% dari total penduduk Indonesia ya, yang saat ini masih mencapai 7% ya. Dan ini sangat penting sekali diperhatikan oleh pemerintah supaya bisa mengatasi hal tersebut ya. Dimana kita ketahui usia non produktif itu diharapkan juga bisa membantu ya, atau bisa diberdayakan ya dengan strategi yang tepat lah ya. Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial kan. Sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang terus membaik adalah potensi daya saing yang sangat luar biasa. Maka dengan potensi sumber daya manusia yang banyak ini ya, ini bisa menjadi keuntungan dan bisa menjadi kerugian ya jika kita tidak bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada seperti ini ya. Dimana sumber daya manusia yang berkualitas ya, kuantitasnya udah banyak tapi harus didukung dengan kualitas yang baik juga ya. Walaupun saat ini secara rata-rata ya, lama usia sekolah kita untuk Indonesia saja masih mencapai kelas 8 SMP ya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Sangat, pendidikan kita masih jauh ya, sangat rendah sekali. Karena ditotalkan ya, bukan dari per provinsi atau daerah ya. Kemudian potensi lain ya, selain potensi sumber daya manusia, kita memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah ya. Indonesia adalah negara kaya dengan potensi sumber daya alam yang baik ya, yang terbarukan ya, hasil bumi maupun yang tidak terbarukan, hasil tambang dan mineral ya. Dimana kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola secara optimal mungkin ya, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ya kegiatan ekspor bahan mentah. Dimana sudah kita ketahui kan bahwa kalau melakukan ekspor dengan bahan mentah ya harga jualnya pasti sangat rendah ya. Tapi kalau kita mengekspor barang yang setengah jadi atau barang yang sudah jadi, otomatis harga jualnya lebih tinggi dan akan menguntungkan negara kita ya. Kemudian mengurangi kegiatan impor ya, untuk kegiatan dengan cara mengoptimalkan ya sumber daya alam ada yang ada di daerah kita ya.
Kita lihat sumber daya alam kita ini dari laut, kemudian di darat ya, sangat banyak sekali ya. Minyak kita ada di bawah tanah, di atas tanah juga ada gitu ya. Minyak sawit banyak, minyak kelapa banyak ya, kemudian minyak bumi banyak ya. Kemudian kita termasuk negara agraris yang memiliki tanah yang sangat subur ya, harus dimanfaatkan. Kemudian kayu-kayu kita sangat banyak yang bisa dikelola ya, untuk dijual dan dibuat aneka ragam bahan industri ya. Kemudian hasil laut kita yang sangat melimpah, ini kalau dioptimalkan ya, akan sangat menguntungkan ya. Padahal sudah kita ketahui potensi laut kita yang banyak ini belum bisa dimaksimalkan ya untuk penangkapan hasilnya ya. Maka dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita yang ada ya dengan maksimal ya, terutama dalam masalah pengelolaan sumber daya alam yang masih jauh dari kualitas yang kita harapkan ya, karena teknologi kita masih kurang, kemudian kurangnya modal ya dalam kegiatan untuk pengelolaannya ya. Kemudian dari letak geografis ya, Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis ya. Kita berada di antara dua samudra ya dan dua benua, posisi silang yang sangat luar biasa ya, dimana kita di silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia ya dan benua Australia ya. Sebagai negara kepulauan ya, kita lokasinya sangat strategis ya, langsung ke pasar terbesar di dunia ya, karena dilihat oleh satu laut, yaitu Selat Melaka ya, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontinental global ya. Jadi laut sini merupakan alur laut ini ya, kegiatan lalu lintas pasar internasional ya. Walaupun ya masih disayangkan ya dalam masalah letak geografis ini ya, terutama dari bidang kelautan ya, kita selaku negara yang besar ini belum memiliki armada laut yang mencukupi ya. Bahkan beberapa armada kita untuk transportasi umum saja kita masih membeli dari luar ya, dan kapalnya pun ya kapal-kapal tua ya, yang terbaru ya, yang untuk Pontianak ke Semarang saja ya, itu menggunakan kapal kita beli dari Belanda yang usianya udah 26 tahun ya, kemudian dicat ulang ya, dipakai kembali ke kita ya, yang berisiko gitu kan kalau kapal udah tua itu ya. Begitu juga dengan kasus-kasus kecelakaan transportasi ya, seperti transportasi udara kemarin ya, yang usia pesawatnya udah tua juga ya. Ini yang menjadikan risiko kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Lalu bagaimana upaya kita untuk menjadi negara maju? Yang pertama ya, kita meningkatkan pendapatan per kapita ya. Pendapatan per kapita itu pendapatan nasional ya, dibagi dengan jumlah penduduk ya. Kemudian peningkatan akses dan kualitas pendidikan ya. Akses pendidikan ini ya, untuk beberapa daerah masih sangat sulit ya, karena keterbatasan dan kurang meratanya pendidikan ya, sarana pendidikan ya, terutama sekolah dan gurunya ya. Kemudian kualitas pendidikan dapat ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru ya, selaku sumber utama dalam proses pendidikan. Kemudian masalah peran masyarakat juga ya dalam mendukung pendidikan, serta bagaimana pemerintah membantu masalah sarana dan prasarana ya, seperti buku, perpustakaan, alat laboratorium ya, media pembelajaran. Yang tidak kalah pentingnya ya, peningkatan pemberian beasiswa ya untuk siswa atau masyarakat yang ingin sekolah ya, atau melakukan sekolah gratis, serta meningkatkan kualitas guru ya dengan kegiatan-kegiatan bermutu lah ya, seperti melakukan pelatihan ya, serta meningkatkan gaji guru juga penting gitu ya. Kemudian penguasaan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ini merupakan sesuatu yang sangat terintegrasi dari semua berbagai kegiatan untuk menuju negara maju ya. Teknologi merupakan salah satu indikator negara tersebut maju atau mundur ya, atau berkembang gitu kan. Dimana teknologi ya
tercipta atau hadir akibat kualitas sumber daya manusia ya. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan muncullah teknologi-teknologi yang tepat guna ya. Seperti yang bisa kita lihat, walaupun negara Thailand ya, seperti Thailand ya, walaupun negaranya termasuk negara berkembang yang menuju negara maju ya, tapi teknologi mereka sangat luar biasa di bidang pertanian ya, karena mereka negara agraris juga ya. Kemudian memperbanyak lapangan pekerjaan seperti janji presiden kita ya, perbanyak lapangan pekerjaan, kemudian mengurangi dan memberantas korupsi ya, walaupun ini sangat syarat dengan nuansa politiknya ya. Namun inilah upaya yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas ekonomi, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, serta menstabilkan keadaan politik ya, serta masalah hukum dan HAM lah tentunya. Oke, di sini ada beberapa strategi ya untuk mengoptimalkan potensi tadi ya. Yang pertama tadi di bidang pendidikan secara umum tadi udah kita bahas ya, kemudian di bidang ekonomi udah, iptek udah, pola sumber daya alam sudah. Yang luput tadi di bidang kesehatan ya. Dimana kesehatan merupakan salah satu yang penting juga dalam meningkatkan produktivitas masyarakat ya. Dimana masyarakat yang sehat akan mudah untuk melakukan kegiatan atau aktivitas ya, dan tidak akan menjadi beban atau beban ketergantungan. Ada beberapa program dari pemerintah yang diprioritaskan ya untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik untuk negara kita. Yang pertama menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas ya, kemudian pemerataannya ya, kemudian memperkuat program ya pemenuhan gizi, kemudian imunisasi bagi balita ya, kemudian memperkuat layanan dan akses fasilitas kesehatan ya, melakukan perbaikan total ya, terkait dengan BPJS yang saat ini sangat berantakan masih ya. Kemudian jaminan kesehatan nasional ya, serta menggalakkan program kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan ya, program KB juga, serta menyalurkan bantuan-bantuan kesehatan lainnya ya. Yang paling utama ya pemerataan di bidang kesehatan ya, terutama tenaga kesehatan maupun fasilitas yang lainnya ya. Yang saat ini sudah kita ketahui ya, dimanapun untuk daerah-daerah di luar kota-kota besar ya, fasilitas kesehatan yang kita peroleh ini sangat rendah sekali ya, terutama untuk pelayanan ya, yang sangat-sangat kurang dan disayangkan lah, masih belum maksimal ya. Oke, demikianlah beberapa strategi Indonesia ya, untuk menuju negara maju yang kita harapkan bersama, bahwa kalian siswa-siswi ya, sebagai salah satu bagian dari bonus demografi ya, harus bisa mempersiapkan terutama di bidang pendidikan ya, untuk mempersiapkan diri ya sebagai pelaku kegiatan ekonomi juga nantinya ya setelah ini. Jadi dengan pendidikan yang berkualitas serta kesehatan yang kalian jaga ya, bisa membantu Indonesia untuk menuju negara maju, semoga. Oke, di sini ya beberapa potensi tadi yang udah kita lihat ya. Kemudian didukung oleh infrastruktur, sumber daya ekonomi dan keuangan ya, SDM, teknologi, tata ruang wilayah dan birokrasi ya, di mana ada beberapa tantangan kita ya. Yang pertama, realisasi pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari potensinya, ini udah sebuah realita ya. Kemudian perubahan demografi dan distribusi penduduk ya, dimana tadi lansia meningkat ya, kemudian kelas pendapatan menengah bertambah ya, urbanisasi meningkat, perpindahan penduduk ya, ini sangat menyebabkan tidak terjadinya pemerataan ya. Kemudian kapasitas tenaga kerja yang rendah, di mana 59% dari tenaga kerja kita lulusan dari SMP ke bawah ya, yang rata-rata ditotalkan itu usia pendidikan kita ya, rata-rata lama usia belajar kita itu ya masih kelas 8 SMP ya. Artinya ya, nanti tenaga kerja kita banyak di bawah dari ya, di sini dikatakan sampai 59% ya di bawah lulusan SMP ya. Ini otomatis pekerjaannya masih sangat kasar gitu kan. Kemudian jebakan pendapatan menengah ya.
Kemudian perubahan struktural dan industri 4.0 lah ya. Ini membuat kita untuk semakin kreatif harusnya ya. Karena dengan industri 4.0 ini yang mudah memadukan kegiatan industri dengan teknologi yang sangat canggih ya, serta kegiatan ekonomi digabungkan dengan kegiatan dari teknologi yang canggih juga. Contohnya dalam proses perdagangan ya, saat ini perdagangan itu udah banyak dilakukan dengan konsep ekonomi ya seperti yang online saat inilah gitu kan. Jadi kegiatan manual menjadi banyak saingan kembali gitu kan dari yang ada ya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel kita. Saya Priyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.